Beberapa kali saya selalu sampaikan bahwa rezeki itu tergantung bagaimana mentalnya. Rezeki itu tergantung bagaimana perasaannya, bagaimana jiwanya. Atau mungkin singkatnya saya selalu mengatakan bahwa rezeki itu tergantung bagaimana konsep pikirannya. Kalau pikirannya dan mentalnya lebih kepada mental miskin, saya yakin sampai kapanpun Anda akan kesulitan. Tapi kalau misalkan mentalnya memang dibuat menjadi mental kaya, maka kemudahan-kemudahan itu akan mudah datang ke dalam kehidupan Anda. Nah, Anda perlu tahu Anda saat ini berada di mental yang mana? Mental miskinkah atau mental kayakah? Nah, di video kali ini saya akan bahas 5 tanda orang sedang berada di mental yang miskin. Dan tujuannya adalah agar Anda bisa merubahnya, memperbaiki mentalnya. 5 tanda tersebut saya akan bahas di video kali ini, jadi simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kapanpun Anda menyaksikan video-video yang saya buat. Dan untuk yang nonton siaran langsungnya, selamat malam. Senang bisa terus menjumpai Anda dalam setiap kesempatan, termasuk di kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah tentang 5 tanda mental miskin yang mungkin Anda tidak sadar ternyata mental Anda berada di mental miskin. Saya akan bahas 5 tanda tersebut. Baik, langsung saja untuk mempersingkat videonya, saya minta Anda untuk lebih rileks lagi mendengarkan saya karena model video saya ini sedikit berbeda ya. Seperti video kelas atau webinar yang saya akan bercerita, mungkin saya akan menyampaikan materinya poin per poin. Jadi ini bukan video motivasi tetapi lebih kepada video presentasi, video pembelajaran supaya Anda bisa lebih paham tentang alur kehidupan Anda itu seperti apa. Dan kalau ada satu pertanyaan, kesusahan yang Anda alami hari ini itu sebabnya apa? Nah, video-video saya insya Allah akan menjawab itu semuanya. Jadi simak videonya sampai selesai ya. Kita langsung masuk pada inti materinya, 5 tanda mental miskin yang mungkin boleh jadi tidak pernah Anda sadari selama ini. Yang pertama adalah suka mengeluh. Ini pasti perbedaan yang paling mendasar dan paling signifikan antara orang yang sukses dengan orang yang belum sukses, atau orang yang bermental kaya dengan mereka yang mentalnya masih miskin. Maaf ya, saya menggunakan kata itu. Orang yang mentalnya kaya itu lebih cenderung melihat hadiah, melihat anugerah, melihat manfaat. Tapi maaf sekali lagi, orang yang mentalnya miskin itu lebih cenderung melihat permasalahan. Salah satunya adalah karena sebab melihat masalah, akhirnya batinnya mengeluh atau berkeluh kesah. Saya kasih contoh sederhana dalam keseharian kita sih ya. Gaji Anda 5 juta, 10 juta. Tapi ternyata pengeluaran Anda itu sudah mendekati angka yang Anda dapatkan, bahkan mungkin minus. Nah, Anda perlu cek yang muncul pertama kali di pikiran Anda itu apa? Apakah lebih kepada ya sisanya cuma segini. Ya kenapa ya kok saya begini? Kenapa gaji saya selalu tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan saya sehari-hari bersama keluarga? Mau cari kemana nih? Ya. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu atau yang muncul di pikiran Anda jika seperti itu, maka itu termasuk keluhan. Hari Jumat kemarin saya menjelaskan di webinar yang saya adakan bedanya protes dan mengeluh. Atau mungkin pertanyaannya, apakah ketika kita menyampaikan permasalahan kita kepada Allah itu termasuk keluhan? Saya jawab begini, beda antara cerita dengan protes. Misal kalau cerita tuh begini, ya Allah, hari ini keadaan saya seperti ini, rezeki saya seperti ini. Kemudian minta tolong kepada Allah untuk diperbaiki semuanya, dibantu oleh Allah untuk memperbaiki semuanya. Itu cerita. Saya yakin Anda ketika mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu, Anda tidak terganggu ya. Energi Anda tidak terganggu. Tapi kalau sebaliknya, kenapa ya?
Ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini misalkan begitu. Kenapa saya kesulitan terus untuk meraih rezeki? Kalimatnya sudah berbeda dan respon perasaan Anda ketika mendengarkan kalimat yang kedua, saya yakin juga berbeda. Perasaan Anda pasti berbeda. Nah, ini bedanya antara mengeluh dengan cerita. Kalau mengeluh itu cenderung protes, kalau bercerita, curhat kepada Allah itu cenderung apa ya? Cenderung ingin mengadu dan memohon pertolongan kepada Allah. Jadi sekali lagi cek apakah mental seperti ini ada di dalam diri Anda? Ada dalam kehidupan Anda? Kalau itu ada, berarti salah satu tanda mental miskin itu ada pada diri Anda. Saya jelaskan di hari Jumat tersebut tentang bersyukur itu seperti apa sih? Apakah bersyukur itu merekayasa keadaan yang tadi kita rasakan sebenarnya nggak enak lalu kita bilang enak gitu? Bukan. Bersyukur itu bukan seperti itu. Kata lain dari bersyukur adalah menikmati dan merasakan. Nah, kalau Anda mendefinisikan kata menikmati itu merekayasa atau memunculkan perasaan palsu gitu, itu bukan termasuk tentang bersyukur, tetapi lebih kepada apa ya, merekayasa rasa mungkin ya. Tapi kalau yang dimaksud menikmati ini merasakannya, dan kita jujur kalau tidak kita sedang merasakan sesuatu yang kita sebut dengan masalah dan itu tidak enak. Kemudian menerima. Jadi poinnya bersyukur itu menerima. Bersyukur itu menerima. Mau seburuk apapun keadaanmu, terima. Nah, mungkin Anda akan melontarkan satu pernyataan kepada saya. Enak Gus, ngomong enak. Coba Anda di posisi saya, misalkan begitu. Kita mau ngomongin apa sih? Kalau pertanyaan seperti itu, pernyataannya seperti itu berarti kita sedang ingin tanding-tandingan susah. Hampir semua yang saya sampaikan itu terjadi dalam hidup Anda dan semua yang saya sampaikan itu pernah saya rasakan. Artinya apa? Saya bisa ngomong seperti ini karena saya pernah berada di posisi itu. Kemudian saya mencari celah. Apa solusinya? Apa hikmah Allah memberikan saya seperti ini? Dan kesadaran itu muncul bahwa sebenarnya menikmati itu bukan merekayasa rasa, tapi lebih kepada jujur kemudian diterima. Itulah bersyukur. Nah, cek lagi ya. Kita masih ada 4 poin. Cek lagi Anda berada di perasaan yang mana? Anda berada di mental yang mana? Mental mengeluh kah atau mental bersyukur? Kita masuk yang kedua. Mental yang kedua, tanda mental miskin yang kedua adalah iri atau sinis terhadap kesuksesan orang lain. Iri dan sinis terhadap kesuksesan orang lain. Nah, contohnya apa sih? Ini zamannya adalah zaman media sosial. Saya rasa semua dari penonton saya punya TikTok, punya YouTube. Sekarang yang sering ditonton itu adalah YouTube Short, vlog dan lain sebagainya. Kemudian Anda punya IG, ya. Kita semuanya hidup di apa ya? Berada di circle media sosial. Nah, di media sosial ini banyak sekali orang membuat konten sedekah, anggaplah flexing, menunjukkan kekayaannya. Nah, ketika Anda melihat itu, sekali lagi cek lagi perasaan apa yang muncul di dalam batin Anda. Kalau penilaian Anda ternyata sinis, flexing, pamer lah, apa segala macam, itu riak lah. Intinya sinis, Anda melihatnya dari sudut pandang yang negatif pada kesuksesan dan kebahagiaan orang lain, berarti Anda berada di mental miskin. Sementara orang yang bermental kaya ketika dihadapkan pada hal yang sama, dia akan senang melihat itu. Bahkan dia berandai-andai, jika saya memiliki itu maka saya akan melakukan hal yang sama. Jelas sekali di sini perbedaannya, ya.
bohong kalau Anda tidak punya medsos. Buktinya Anda nonton saya sekarang. Sementara saya juga ada di media sosialnya Anda di YouTube. Nah, bagaimana misalkan tontonan Anda itu bukan saya, tetapi tontonan Anda adalah orang-orang yang menunjukkan kekayaannya. Nah, di situ, di bawah sadar Anda, di hati Anda menilai apa? Nah, orang yang bermental miskin tadi itu, dia melihatnya menggunakan sudut pandangnya ke arah yang lebih negatif. Tetapi, kalau orangnya memang dasarnya positif, mentalnya mental kaya, dia tidak akan melihat dari sudut pandang yang negatif. Walaupun tidak mensupport penuh dengan adanya flexing, dengan menunjukkan kekayaan, tetapi dia nggak ada masalah dengan itu. Inilah tanda-tanda orang yang bermental miskin dan mental kaya. Saya kasih perbandingannya ya. Jadi Anda bisa tahu Anda berada di mental yang mana. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ini sambil dicek sekali lagi Anda berada di mental yang mana gitu ya. Walaupun sebenarnya mental miskin itu banyak banget, orang yang berciri-cirikan mental kaya itu juga banyak banget. Tetapi saya kasih yang paling mengena dalam keseharian kita gitu ya. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu pelit, kikir, atau takut memberi. Nah, orang-orang seperti ini tergolong orang-orang yang bermental miskin. Ingat ya, saya pernah sampaikan bahwa uang itu punya sifat berpindah. Jadi kalau dia disimpan saja, tidak digerakkan, itu justru menyalahi sifat daripada uang itu sendiri. Jadi bersedekah itu hukum alamnya, ya, memberi sesuatu kepada orang lain itu adalah hukum alamnya yang akan membuat uang itu akan datang kembali ke Anda. Jadi kikir, pelit, takut memberi itu tipe-tipe atau ciri-ciri orang yang bermental miskin. Apalagi cobaan terberatnya katanya begitu ya, apalagi di posisi nggak punya. Gimana mau bisa bersedekah? Posisinya sedang tidak punya, Gus, gitu kan. Justru itu dilatih saat tidak punya. Kita selalu berpikir nanti kalau saya kaya saya baru mau memberi. Memberi itu konsepnya latihan. Jadi kalau tidak diawali atau tidak dimulai sejak sekarang, mungkin Anda di posisi Anda merasa tidak punya. Kalau Anda tidak memulainya dari sekarang, maka nanti ketika Anda sudah memilikinya pun Anda tidak akan memulainya. Ingat ya bahwa sedekah itu adalah syarat datangnya kekayaan. Dan banyak sekali fadilah-fadilah yang menjelaskan tentang sedekah itu seperti apa. Dan tidak hanya bicara tentang menarik uang, menarik kekayaan, tetapi juga ternyata sedekah itu bisa mengobati sakit fisik loh. Terkesan bagi Anda mungkin tidak masuk akal, apa hubungannya sedekah dengan kesehatan fisik? Sangat. Karena sedekah itu sebagai bentuk rasa syukur Anda. Ternyata kalau kita bersedekah, Anda perlu memperhatikan baik-baik. Karena saya itu dari dulu memperhatikan kondisi rasa ya. Ternyata ketika saya bersedekah, ada hati yang lega dan plong. Kalau bahasa kerennya mungkin disebutnya letting go. Kalau bahasa spiritualnya mungkin disebut ikhlas. Hatinya tenang. Nah, ternyata semisal saya sakit fisik gitu ya. Ternyata saat sebelum saya bersedekah misalkan gitu, saya itu ngerasa tidak bersyukur. Tidak bersyukurnya maksudnya saya menolak penyakit ini. Kenapa ya saya sakit begini, A, B, dan C, dan D. Tetapi ketika bersedekah, nah rasa penolakan itu akan berubah menjadi sebuah penerimaan. Poinnya tuh di situ. Poinnya di situ. Sederhana ya kesannya, tapi saya yakin tidak mudah untuk dilakukan, tapi saya yakin Anda bisa. Saya yakin Anda bisa. Jadi ternyata fadilah sedekah itu juga tidak bicara tentang magnet uang, magnet rezeki, magnet keberlimpahan, tetapi juga magnet kesehatan. Anda boleh coba, khusus buat Anda yang sakit, jadikan sedekah Anda itu wasilah. Ya, jadikan sedekah Anda itu wasilah, Allah berikan kesembuhan. Bukan sedekahnya yang memberikan kesembuhan, tetapi dampak atau karena hukum alam ini sebab akibat, ya, kausalitas berlaku di sini. Ya, sedekah Anda itu adalah sebuah wasilah, jalan sebab kesembuhan itu datang. Dan itu dijelaskan di beberapa kitab. Dan Quran juga menjelaskan itu bahwa manfaat sedekah itu luar biasa.
Yang paling standar ya. Man jaa bil hasanati falahu asyrun amsalihha. Bahwa ketika engkau berbuat baik satu kali, itu kata Allah dalam Quran, Allah akan balas 10 kali lipat. Ini tidak bicara uang, tetapi maksudnya adalah kebaikan yang akan datang berlipat-lipat. Itu baru satu kali Anda melakukannya. Tapi di ayat yang berbeda ada ratusan kali lipat kebaikan yang akan Anda tuai di situ. Oke, sedekah itu syarat utama untuk bisa kaya lah bahasanya gitu. Rezekinya akan lebih baik. Nah, Anda berada di mental yang mana nih? Mental yang takut memberi atau mental yang senang memberi? Bahkan kadang ini kalau ada satu predikat di bawah mental miskin mungkin itu ya. Bahkan untuk dirinya sendiri pun kikir gitu loh. Mau belanja aja lihat masih. Ya kan? Mau untuk makannya sendiri nih. Oke lah kalau belanja mungkin ada beberapa orang yang akan berbeda pendapat. Tapi kalau untuk perutnya sendiri kadang-kadang masih ngitung, nah ini kebangetan. Itulah satu predikat di bawah mental miskin itu kalau ada gitu loh. Nah, ya, mental sengsara atau apalah itu. Seneng kok menyiksa dirinya. Contoh lainnya adalah mengajak diri untuk bertumbuh. Misalkan ikut sebuah pembelajaran di mana di pembelajaran tersebut berlaku biaya, infak, investasi dan lain sebagainya. Dan itu mikirnya berlipat-lipat. Berpikir seakan-akan aduh, bener nggak sih ini itu sebenarnya mental block yang sedang menahan Anda. Mental miskin tadi yang menahan Anda. Untuk diri sendiri. Padahal nanti ketika belajar manfaatnya akan berlaku seumur hidup Anda. Bahkan nanti bisa Anda turunkan pada anak cucu Anda. Saya hanya ingin menasehati teman-teman. Nasihat itu juga untuk diri saya sendiri. Jangan pernah takut untuk investasi leher ke atas. Jangan pernah takut untuk investasi untuk masa depan baikmu. Sekalipun itu hanya sebuah informasi atau keilmuan. Karena pasti suatu saat ilmu itu akan bermanfaat untuk Anda atau ilmu itu bisa Anda aplikasikan pada masa waktu yang mungkin tidak sekarang tapi di lain kesempatan di masa depan. Karena saya pernah berada di posisi itu, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, fokusnya pada keburukan. Ini saya sebut fokusnya mungkin fokus kepada hutang ya. Kita cek sekali lagi, yang saya maksud fokus adalah saat Anda bangun pagi, itu apa yang Anda rasakan, dan ketika Anda mau tidur itu apa yang Anda rasakan. Kalau lebih berbicara pada kekurangannya, berpikirnya tentang hutang, tentang permasalahan, nah fix itu mental miskin. Bahkan mental itu yang mengajak Anda untuk lebih miskin. PR-nya cuma bangun tidur dan akan tidur. Apa sulitnya? Sebenarnya nggak sulit. Tapi karena ketidaksadaran atau ketidaktahuan Anda bahwa begitu besarnya dampaknya, orang akan tidur dan bangun tidur. Kalau dia berpikir negatif, kalau dia fokusnya pada hal negatif, termasuk hutang tadi, itu akan menghancurkan dia. Sekali lagi karena ketidaktahuan. Dah, tujuan saya menjelaskan tentang ini, harapan saya nggak mau pakai kata mudah-mudahan, harapan saya, Anda bisa sadar di sini. Dan lagi tidak menyalahkan eksternal. Anda tahu, Anda sadar bahwa sebabnya adalah karena akan tidur dan bangun tidur, Anda menggiring pikiran Anda fokusnya pada problem atau pada hutang. Sehingga law of attraction atau hukum tarik menarik berlaku di sini. Semuanya tentang energi. It's all about energi. Bagaimana energimu, maka itulah realitasmu. Bagaimana energimu, itulah kenyataan yang akan Anda terima. Jadi bukan salah si fulan, bukan salah agama, bukan salah edukasi, bukan salah Tuhan. Tetapi salahnya diri kita karena kita tidak sadar bahwa setiap yang kita rasakan itu energi magnet. Karena dia akan menarik hal yang serupa. Jadi fokusmu harus dirubah. Nah, sekarang pertanyaan saya sama seperti poin-poin sebelumnya. Anda berada di mental yang mana? Bisa dilihat ketika Anda mau tidur dan bangun tidur. Kalau fokusnya pada masalah mental Anda, berarti mental miskin. Tapi kalau sebaliknya, berarti Anda berada di mental kaya. Walaupun secara materi, secara fulus Anda belum kaya, tetapi kesiapan Anda untuk kekayaan itu sudah ada. Kelihatan dari mentalnya. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir. Orang yang bermental miskin itu bawaannya suuzon.
kepada Allah. Ntar saya jelaskan ya. Berarti yang bermental kaya itu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kalau suuzon tadi berburuk sangka kepada Allah. Allah itu bagaimana sangka hambanya. Ya, Allah itu bagaimana kitanya. Ini enak banget sebenarnya. Jadi Allah itu sudah kasih hak, kita diberikan sebuah kekuatan menentukan dari pola pikir kita, sudut pandang kita. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka yang saya maksud adalah kita berburuk sangka besok bahwa ternyata kita akan dapat masalah. Wah, kayaknya saya akan dapat masalah. Wah, bisnis saya begini. Nah, ini halus nih, nggak semua sadar tentang ini di hati atau di bawah sadarnya. Kalau itu sangka negatif itu, suuzon itu tadi, terus ngendap di dalam hati Anda, ya resikonya besok akan terjadi itu. Balik lagi tadi itu, semuanya tentang energi. Energi yang Anda keluarkan itu adalah magnet. Dalam perspektif agama dikatakan bahwa aku bagaimana sangka hambaku, kata Allah di dalam hadis qudsi itu, bahwa kita menyangka apa besok, maka itu yang sebenarnya kita jadikan manifestasi. Sering saya sampaikan bahwa tidak semua orang tahu tentang atau apa sebenarnya yang menjadi doanya. Walaupun mulutnya mengatakan sehat, kaya, berlimpah dan lain sebagainya, tapi hatinya tidak mencerminkan kata-kata itu, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah bertemu dengan yang disebutkan tadi. Artinya apa? Yang sering terkabul apa yang ada di hatinya. Kalau bertolak belakang dengan kata-kata tadi yang positif tadi, maka tetap saja batinmu itu yang akan dikabulkan. Nah, inilah akhirnya saya selalu menyampaikan bahwa tidak banyak orang yang tahu doa yang sebenarnya kamu panjatkan itu apa. Karena sebenarnya kita sedang berkolaborasi dengan diri kita sendiri, kita sedang berkolaborasi dengan pikiran, ucapan, dan kita sedang berkolaborasi dengan perasaan. Dan perasaan ini penentunya, finalnya ada di sini. Ini manifestasi, endingnya ada di sini, closingnya ada di sini, di hati. Jadi kenapa dalam agama itu selalu lebih dominan berbicara perbaiki hati, perbaiki jiwa, berzikir dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah memprogram pikiran bawah sadar Anda atau hati Anda. Nah, sekarang Anda bisa lihat suuzon yang dimaksud apa nih, mental miskin nih yang seperti apa. Ternyata menyangka besok negatif, besok sengsara, besok susah, besok masalah, itulah mental miskin. Atau sebaliknya Anda hari ini, Anda berada di mental kaya. Nah, mental kaya itu apa? Ya bersangka baik walaupun tidak ada harapan, katakanlah kasarnya begitu ya. Tapi Anda selalu mengatakan, besok lebih baik daripada hari ini. Hari ini gagal, nggak apa-apa, besok jadi. Besok gagal lagi, nggak apa-apa, besok lusa mungkin akan lebih baik. Besok lusa buruk lagi, mungkin bulan depan akan lebih baik. Nah, ini tipe-tipe orang yang berpikir positif, tipe-tipe orang yang husnudzon kepada Allah tentang nasibnya. Karena dia hanya percaya satu hal, bahwa Allah tidak akan berikan masalah kecuali bersama hikmah di situ. Kecuali bersama solusi dan petunjuk di situ. Nah, ada 5 poin tentang mental kaya dan mental miskin seperti apa. Yang saya sampaikan tadi adalah untuk mengidentifikasi, untuk menemukan kita berada di mental yang mana nih. Mental yang miskin atau mental yang kaya. Nah, teman-teman, apakah saya tidak punya maksud untuk menyampaikan ini semuanya? Jelas saya punya kepentingan di sini. Kepentingan saya adalah satu. Bagaimana dari 10.000 penonton saya atau 5.000 atau mungkin hanya 1.000 penonton saya berharap banget setidaknya 1% saja di antara 1.000 atau 10.000 penonton itu bisa menyerap dan sadar, kemudian bercermin ke dalam diri dan mengakui Anda berada di mental yang mana. Itu teman-teman. Terima kasih sekali lagi, senang bisa berbagi. Ini video hari Senin yang sedang Anda tonton dan akan upload kembali di hari Rabu, akan upload berikutnya di hari Jumat. Dan di sela-sela 3 hari tersebut ada Selasa dan Kamis saya akan isi dengan live streaming untuk sesi tanya jawab. Pantengin terus channel YouTube Bagus Baraja. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.